Nabi Isa alaihi wasallam adalah salah satu nabi yang wajib diimani di seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, karena kesesatan yang dilakukan oleh kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihi wasallam. Tidaklah sempurna iman umat muslim jika tidak mengimani 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya umat Islam sudah mengetahui kisah Nabi Isa alaihi wasallam dari keistimewaan yang dimilikinya, mulai lahir dari rahim seorang perempuan yang perawan, banyaknya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menyembuhkan penyakit. Pada akhirnya, menjelang akhir zaman Nabi Isa alaihi wasallam akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat muslim yang paling ditakuti dengan kehebatan fitnahnya. Namun tahukah Anda kenapa Nabi Isa alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Berikut alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Isa alaihi wasallam. Al-Bakawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa Nabi Isa alaihi wasallam mendatangi Baitul Maqdis di mana orang sedang bersiap sholat Asyar. Maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Nabi Isa alaihi wasallam maju untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa enggan, dan ia tetap sholat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian, Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti karena kafir jimi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam, hadis riwayat Bukhari. Nabi Isa alaihi wasallam masih hidup. Ada sebagian kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa sudah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dan menggantikan peran Nabi Isa dengan orang yang wajahnya serupa dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa alaihi wasallam diangkat ke langit atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin dengan yang dibunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157 menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Kenyataan justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya, bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa alaihi wasallam sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihi wasallam kepada Rasulullah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihi wasallam mengenai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai penyempurnaan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku, dengan namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6. Padahal Nabi Isa alaihi wasallam wafat setelah melaksanakan tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Lansiran dari kuseinislam.com menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam akhirnya juga akan mengalami kematian sebagaimana layaknya manusia. Namun kematian beliau tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin, diriwayatkan Abu Daud Ibnu Hibban. Sebagaimana muslim yang beriman tidaklah pantas bagi kita membanding-bandingkan nabi yang lebih hebat. Karena semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya.